Salam sejahtera. Yang saya hormati, Bapak atau Ibu Guru, teman-teman beserta penonton sekalian. Pertama-tama, sudah sepantasnya lah kita mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan belas kasih-Nya kita masih dapat mengikuti kegiatan membuat video sebagai tugas dari materi menyampaikan pidato persuasif. Dan saya mengucap terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan pidato, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lestari Pangaribuan. Saya kelas 9A dari SMP Negeri 2 Lagu Botik. Kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema pentingnya melestarikan budaya Nusantara. Para hadirin yang berbahagia, berbicara tentang budaya, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, budaya sangat penting dan wajib dilestarikan serta dijaga untuk diwariskan ke anak cucu kita. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih, kemudian akses informasi, ikut serta membawa perubahan terhadap kebudayaan manusia. Manusia saat ini berbondong-bondong meninggalkan gaya hidup yang mereka katakan kolot menuju gaya hidup modern, sehingga budaya-budaya warisan leluhur terkikis oleh zaman. Tak terkecuali di Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya barat, sehingga sudah jarang ditemukan budaya warisan leluhur yang masih terjaga baik oleh generasi penerusnya, sebab lebih tertarik pada budaya barat. Oleh karena itu, melestarikan budaya merupakan tugas dari seluruh rakyat Indonesia. Dan apa yang akan terjadi apabila kita tidak melestarikan budaya? Salah satunya adalah budaya kita diklaim oleh negara lain sebagai budayanya. Tahukah Anda, salah satu budaya tersebut adalah budaya yang ada di daerah kita, yaitu tari tortor dan gondang sembilan yang diklaim oleh negara lain, yaitu negara Malaysia. Dan dampak lainnya seperti negara kita dipandang buruk karena hilangnya identitas bangsa kita, yaitu budaya. Dan semakin mudahnya masuknya budaya asing yang akan menjadi alasan punahnya budaya kita. Para hadirin sekalian, mengapa kita harus melestarikan budaya? Ada beberapa poin penting yang menjadi alasan mengapa kita harus melestarikan serta menjaga budaya kita. Poin yang pertama, budaya Nusantara merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Tahukah Anda, budaya-budaya yang ada di tanah air tercinta ini sampai diakui oleh dunia yang sudah tercatat di UNESCO. Bahkan tidak sedikit warga negara asing tertarik terhadap budaya kita. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya untuk tinggal dan belajar budaya yang mereka kagumi seperti batik, Candi Borobudur, Reok Ponorogo, angklung, keris, dan masih banyak budaya warisan leluhur lainnya. Kemudian, poin yang kedua, budaya sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya merupakan suatu unsur penting pembentukan identitas suatu kumpulan orang banyak, terlebih suatu bangsa. Kepribadian suatu bangsa akan tercermin melalui budayanya. Poin yang ketiga, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, di mana budaya yang ada saat ini merupakan warisan dari nenek moyang kita. Kemudian poin yang keempat, di mana budaya Nusantara yang unik membuat bangsa Indonesia dipandang oleh negara lain sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Dan poin yang terakhir adalah sebagai wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik. Salah satu contohnya adalah Bali, di mana selain pemandangan alam yang indah,
karena juga suatu tradisi budaya Bali yang masih sangat mewarnai masyarakat Bali. Para hadirin sekalian, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita melestarikan budaya? Melestarikan budaya dapat kita mulai dengan cara mencari tahu dan mempelajari budaya lokal. Mempelajari budaya lokal dapat kita capai melalui tokoh adat, ritual adat, pakaian adat, tarian tradisional, dan alat musik tradisional. Kemudian cara yang kedua, dengan cara mengenalkan budaya kita kepada orang lain. Tapi terlebih dahulu adalah mengenalkan budaya kepada sesama. Salah satu contohnya adalah sekolah-sekolah di Toba yang melakukan kegiatan Batak Day, di mana Batak Day ini sangat bermanfaat bagi siswa yang dapat mengenalkan budaya, di mana siswa tersebut adalah generasi muda. Kemudian cara yang ketiga, menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya. Dan cara yang keempat kemudian dengan cara mempromosikan suatu barang kesenian hingga ke luar negeri. Sebenarnya, ada banyak cara untuk melestarikan budaya. Namun yang terpenting adalah sikap rasa cinta kita terhadap budaya kita sendiri sehingga yang menyebabkan timbulnya rasa ingin melestarikan dan menjaga budaya kita sendiri. Para hadirin yang berbahagia, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa budaya dapat menjadi salah satu unsur kemajuan bagi negara kita, di mana negara kita memiliki beragam budaya, suku, ras, agama, tradisi yang beragam tetapi tetap satu yang sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan keberagaman tersebut patutlah kita bangga sehingga timbul rasa cinta yang akan menyebabkan kita ingin melestarikan dan menjaga budaya kita. Para hadirin sekalian, sekian pidato yang saya sampaikan. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat berguna bagi saya dan seluruh penonton. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.